masuk. Berarti aku harus masuk ini. Tapi gimana bisa saya masuk? Di sana banyak bapak dan ibu guru. Kalau aku nggak masuk, aku nggak mempunyai solusi untuk memecahkan masalahku. Gimana ya? Pulang, masuk. Pulang, masuk. Pulang, aku harus pulang. Gimana ini? Aku harus pulang. Tapi aku kan punya Tuhan. Aku minta pertolongan pada Tuhan supaya aku diberikan jalan untuk memecahkan masalah yang aku hadapi. Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan jalan untukku menyelesaikan masalah ini Tuhan. Nah, ada apa? Saya lihat tuh dari tadi mondar mandir. Emang ada masalah? Begini Pak, saya sejak tadi ingin bertemu dengan Bapak. Loh, udah siang loh nak. Udah mau pulang, nanti kamu dicari orang tuamu loh. Apa mau tak antar? Tidak usah Pak. Tidak usah Pak. Tidak usah Pak. Nah, udah makan tadi? Sudah Pak. Tadi saya kebetulan bawa dari rumah Pak. Oh, kalau tadi juga nggak di kantin? Tidak Pak. Saya ke sana tidak ada yang saya ingin beli Pak. Kenapa sih? Saya ada masalah Pak. Masalah apa? Gini Pak. Kita cari tempat duduk Pak ya. Oh ya udah, ayo kita duduk aja di situ aja ya. Iya Pak. Ya Budi, kamu kan terkenal di sekolah ini anak yang jujur. Nah, apa sih permasalahanmu? Coba sih, apa bisa dibantu? Iya Pak. Ini saya menghadapi masalah ini sudah 1 bulan ini Pak. Saya di kelas pelajaran bahasa Inggris saya tidak nyaman Pak di dalam kelas Pak. Kenapa? Saya merasa mendapatkan ketidakadilan Pak di kelas itu Pak. Ayo katakan Budi. Budi kan di sini sudah terkenal kalau Budi itu anak yang jujur, ya. Katakan kepada Bapak apa sih permasalahanmu? Saya mau mengatakan pada Bapak, tapi saya khawatir merepotkan Bapak. Enggak. Ya, apa-apa Budi, katakan saja kepada saya. Dan waktu kita memulai pelajaran di kelas awal-awal itu kita kan sudah membuat kesepakatan kita harus terbuka dan jujur. Dan kemudian saya di sekolah ini juga sebagai wakil dari orang tuamu, saya akan membantu apa saja persoalanmu yang ada di sekolah ini. Atau mungkin kalau nggak sama saya akan saya panggilkan guru lain. Jangan Pak, jangan saya ngomong pada Pak. Andi saja Pak. Sendiri sama saya ya. Iya Pak. Oke. Jangan Pak. Ya. Kalau Budi percaya sama Pak Andi, nah sekarang sampaikan apa sih permasalahanmu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman Pak mengikuti pelajaran Pak Metrik bahasa Inggris. Loh. Memangnya kenapa pelajarannya Pak Metrik, pelajaran bahasa Inggris itu? Begini Pak, tiap kali ulangan saya selalu mendapat nilai jelek Pak. Padahal saya sudah berusaha untuk mengerjakan, anggapan saya sudah benar Pak. Tapi setiap kali ulangan begitu dibagikan nilai saya jelek Pak. Selama ini saya lihat Budi itu kan anak yang rajin, pelajaran apapun diikuti dengan tekun. Nah, ini kenapa pelajaran Pak Metrik kok nggak suka? Kenapa? Males Pak. Kenapa males Budi? Begini Pak Andi, suasana kelas yang membuat saya itu males Pak. Masuk ruangan itu seperti saya itu masuk neraka Pak. Nggak enak Pak, betul Pak. Loh. Pak Metrik itu kan orangnya baik toh. Yang saya tahu Budi itu kan murid yang cerdas, murid yang pandai.
Loh, kenapa dengan Pak Metrik? Apakah ada masalah dengan Pak Metrik? Begini Pak, sejak Pak Metrik mengadakan les privat, Pak Metrik selalu menyindir-nyindir bagi anak-anak yang tidak ikut les privat Pak. Termasuk saya Pak, saya merasa disindir oleh Pak Metrik Pak. Memangnya Budi tidak ikut les ya? Tidak ikut Pak. Sebagian teman setelah saya ikut les, tapi saya tidak ikut Pak. Terus ada lagi? Saya merasa disindir oleh Pak Metrik lantaran ketidakikutan saya mengikuti kegiatan les privat yang diadakan oleh Pak Metrik Pak. Terus apa lagi Budi? Begini Pak, nilai-nilai yang saya kumpulkan, yang saya hasilkan semuanya jelek Pak. Saya nggak tahu mengapa kok seperti ini Pak Metrik. Sejak mengadakan les, saya selalu mendapat nilai jelek. Padahal saya sudah berusaha belajar melalui internet, baca-baca buku di perpustakaan, tapi hasilnya tetap Pak, jelek Pak. Nah, selama ini apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sudah cerita sama orang tuamu? Nggak berani Pak. Kalau nanti saya cerita pada orang tuaku, pasti aku dimarahi Pak. Pak, saya dimarahi pasti itu Pak, saya dimarahi Pak. Kalau nggak berani sama orang tua, mungkin sama saudara, tante, mungkin atau om. Apa kamu sudah lakukan itu? Saya malu Pak kalau cerita pada om, tante, karena mereka selama ini tahu bahwa saya itu anak yang cerdas, anak yang pinter. Terus langkah-langkah apa yang kamu lakukan selama ini? Selama ini saya sudah belajar Pak. Saya lebih giat belajar melalui buku-buku dengan teman. Tapi nggak tahu Pak, nilai saya pasti di bawah KKM. Saya malu Pak dengan teman-teman. Nah, apakah kamu sudah mengkomunikasikan dengan Pak Metrik? Belum sih Pak. Saya takut Pak kalau ngomong sama Pak Metrik Pak. Nanti saya dimarahi sama Pak Metrik Pak. Apa selama ini Pak Metrik selalu marah? Enggak Pak. Pak Metrik selama ini enggak marah. Pak Metrik baik Pak, orangnya Pak baik. Tapi karena nilai saya jelek, saya nggak berani Pak menghadap Pak Metrik Pak. Saya takut dengan Pak Metrik Pak. Nah, mengapa tidak kamu coba untuk menemui Pak Metrik? Tadi kan sudah dikatakan kalau Pak Metrik itu baik. Benar juga Pak. Mulai besok saya akan menemui Pak Metrik Pak. Saya ingin masalah saya segera usai, segera tuntas, belas. Nah, kalau mau ketemu Pak Metrik, kira-kira apa saja yang kamu utarakan pada Pak Metrik ya? Saya ingin mengkonfirmasi dengan Pak Metrik Pak. Apakah benar dugaan saya, Pak Metrik yang selalu nyindir-nyindir saya, nilai saya jelek, apa gara-gara saya tidak ikut les gitu loh Pak? Iya, saya mendukung apa yang kamu inginkan atau menemui Pak Metrik besok pagi. Ya, coba besok pagi kamu ketemu sama Pak Metrik, ya. Iya Pak. Besok mau ketemu Pak Metrik sama siapa kamu? Dengan sendiri-sendirian Pak saya Pak, sana Pak. Saya sudah diajari sama orang tua saya untuk berani menghadapi masalah. Saya harus mandiri Pak. Orang tua saya memberikan pendidikan kepada saya untuk berani menghadapi masalah. Tidak boleh keroyokan Pak. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf Pak, saya sudah mengganggu jam pulang Bapak sehingga sampai siang ini Bapak masih melayani saya Pak. Tidak apa-apa nak, saya doakan semoga permasalahanmu cepat diselesaikan. Dan jangan lupa besok pagi kamu menemui Pak Metrik ya. Iya Pak. Kalau sudah menemui Pak Metrik, sudah selesai menemui Pak Metrik, nanti kembali ke saya ya, menemui saya. Oke Pak, iya Pak. Oke. Iya Pak. Sekarang sudah siang Pak. Saya mohon pamit Pak. Terima kasih loh Pak. Mohon maaf Pak, saya selalu mengganggu Pak Andi untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya. Terima kasih loh Pak. Ya, tidak apa-apa Budi. Hati-hati nanti di jalan ya. Iya, Sampaikan salam saya pada orang tua kalian ya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya. Wah,
Sip. Sekarang pelajaran matematika. Pasti Pak Andi sudah ada di dalam. Saya akan masuk ruangan untuk menerima pelajaran di Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Budi. Ya silakan sini, silakan duduk. Ya silakan Budi, silakan duduk. Iya Pak. Ya, Budi, apakah kamu sudah bertemu dengan Pak Metri? Sudah Pak. Kemarin saya begitu pulang pagi-pagi tadi saya sudah menunggu di depan ruang guru Pak. Begitu pagi sebelum bel berbunyi saya sudah menemui Pak Metrik Pak. Nyata Pak, begitu saya menemui Pak Metrik semuanya terbuka Pak masalah yang saya hadapi. Bahwa nilai saya jelek itu bukan karena saya tidak ikut les, tapi karena kesibukan saya Pak. Pagi hari Sabtu saya berangkat mengikuti latihan bela diri. Pulangnya minggu pagi Pak. Minggu pagi langsung tidur. Bangun pagi hari Senin saya mengikuti pelajaran di kelas. Itu yang membuat saya capek Pak. Saya ngantuk. Saya tidak fokus dengan pelajaran yang saya hadapi pada hari itu Pak. Itu yang masalah ternyata yang saya hadapi Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu penyebabnya kan nak? Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk kembali meraih nilai yang memuaskan? Saya akan membuat jadwal kegiatan saya Pak. Jadwal kegiatan sebagai murid dan sebagai atlet daerah. Kedua-duanya harus berprestasi Pak. Karena ini pesan dari kedua orang tua saya Pak. Oke, saya mendoakan dan mendukungmu sepenuh hati. Semoga kedua-duanya dapat berjalan dengan baik. Selain prestasi di sekolah, juga prestasi di luar menjadi atlet. Ya, semoga kedua-duanya menjadi prestasi bagi kamu. Terima kasih Pak. Pak Andi baik deh. Sudah meluangkan waktu untuk saya. Sampai masalah yang saya hadapi sudah tuntas. Saya terima kasih Pak. Tidak tahu apa yang terjadi jika saya tidak mendapatkan jalan dari Pak Andi. Mungkin ini jalan Tuhan melalui Pak Andi Pak. Terima kasih Pak. Ya, Mudah-mudahan saya bisa meraih prestasi kembali. Kedua itu harus saya capai Pak. Baik prestasi sebagai siswa atau prestasi sebagai atlet daerah. Terima kasih Pak. sama-sama Budi. Saya mohon pamit Pak untuk Ya. pulang Pak. Hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat gitu ya. Salam untuk orang tua juga. Ya. Terima kasih Pak Ya, Andi. selamat siang.